guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini para bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang pastinya keren banget, yaitu adalah Werribee Open Range Zoo. Lokasinya berada di suburb Werribee, negara bagian Victoria, Australia. Lokasinya berada sekitar 30 km dari pusat kota dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan umum berupa kereta dan juga kendaraan pribadi berupa mobil. Dibutuhkan tiket masuk untuk bisa memasuki kawasan kebun binatang, dan ini dia harga tiket masuknya. Untuk children itu gratis di hari libur seperti weekend dan hari libur sekolah. Sementara tiket masuk hanya dikenakan untuk adults atau dewasa. Dan akan lebih banyak manfaatnya jika kalian menjadi member, yang mana kalian bisa masuk gratis sepuasnya sepanjang tahun. Di dekat pintu masuk merupakan area berkumpul, yang mana di area ini terdapat jalan atau pilihan untuk menjelajahi masing-masing hewan yang ada di kebun binatang ini. Hewan pertama yang dikunjungi adalah gorila. Ini adalah kandang gorila dan terdapat 2 ekor gorila di kandang ini. Di sekeliling kandang dipasang danau yang diisi oleh para bebek untuk mencegah gorila kabur dari kandang. Lanjut lagi berjalan menyusuri semak-semak untuk melihat hewan khas Australia, yaitu kanguru, koala, dan juga burung emu. Di sini ada kandang koala, tapi sayang sekali koalanya sedang tidur dan tidak begitu terlihat karena tertutup oleh atap dari pohon. Akhirnya ketemu lagi dengan hewan ini, yaitu Cape Barren Goose. Hewan ini adalah sejenis burung angsa yang kemarin ditemui di kawasan konservasi di Phillip Island. Selain melihat hewan, di kawasan kebun binatang ini juga tersedia fasilitas untuk menyusuri sungai yang dinamakan dengan Werribee Trail River. Di sini para pengunjung bisa menyusuri sungai Werribee, yang mana harus melalui banyak sekali pepohonan dan juga padang ilalang. Suasananya terlihat sangat sunyi, sepi, tidak ada pengunjung lain yang menyusuri sungai, dan terlihat sedikit horor. Jalan setapak ini mengarah ke pinggir sungai dan terdapat area untuk bersantai sembari menikmati pemandangan dan keindahan di pinggir sungai. Setelah puas bersantai, saatnya untuk menyusuri kembali jalan setapak, melewati deretan ilalang dan pepohonan untuk kembali ke dalam area zoo. Kembali ke area zoo disambut oleh kehadiran burung emu. Burung emu ini merupakan burung khas Australia yang dijadikan lambang negara Australia bersama dengan kanguru. Setelah puas berpetualang, saatnya untuk makan siang. Dan kebetulan sekali lokasi makan siang ini sangat spesial karena berada tepat di depan kandang kanguru. Dari sini bisa melihat sekawanan kanguru yang sedang bersantar sembari berjemur di bawah terik matahari di musim yang sangat dingin ini. Tak hanya para bocil yang menikmati makan siang di depan kandang kanguru, ada juga pengunjung yang juga melakukan hal serupa. Sungguh pengalaman yang sangat seru dan luar biasa.
Selanjutnya adalah mengunjungi kandang domba yang merupakan pabrik pembuatan wol. Di dalamnya terdapat contoh dari bulu domba yang sudah dijadikan wol beserta dengan peralatannya. Bangunan ini merupakan contoh atau replika dari pabrik wol di zaman dahulu, yang mana di dalamnya terdapat kandang-kandang domba yang bulunya akan dijadikan wol. Terdapat juga informasi yang merupakan film pendek dari sejarah wol di Australia. Selanjutnya adalah mengunjungi kandang walabi. Jadi, walabi ini adalah hewan yang bentuknya seperti kanguru, tetapi ukurannya lebih kecil dan warnanya lebih gelap. Walabi ini sedang bersantai menikmati terik matahari di musim dingin. Petualangan berikutnya yang paling berkesan adalah safari tour. Jadi untuk menikmati safari tour ini harus antri dulu, dan antrinya tuh bener-bener panjang banget. Jadi safari tour ini merupakan fasilitas yang ada di Werribee Zoo. Pengunjung menaiki mobil yang disusun-susun seperti kereta ini, yang mana mobil ini nanti akan berjalan menyusuri padang savana yang diisi oleh banyak sekali hewan-hewan. Jadi pengunjung bisa melihat hewan itu secara langsung di habitat aslinya. Untuk menikmati fasilitas ini pastinya gratis karena sudah termasuk dalam cakupan tiket masuk. Setelah menunggu dan antre cukup lama, akhirnya bisa juga naik safari tour ini, guys. Jadi mobil yang disusun-susun seperti kereta ini akhirnya berjalan melintasi padang savana yang sangat luas. Benar-benar pemandangan dan pengalaman yang sangat-sangat menakjubkan dan pastinya sangat seru. I've got some mobility assistance buckets if you do need a lift. There's a cafe up there. Fun animals to distract you. Hewan pertama yang ditemui di padang savana ini adalah antelope. Jadi ini seperti rusa yang bertanduk. Antelope ini jumlahnya banyak dan sedang berjalan menikmati keindahan padang savana ini sembari mencari makan. They do that. They won't know how to care for themselves. In fact, it's a very slow process and it's being Hewan berikutnya yang ditemui adalah bison. Jadi bison ini adalah sekumpulan hewan yang berasal dari benua Amerika. Hewan ini bentuknya bertanduk dan ukurannya sangat-sangat besar. this way, so they might move a little bit forward. These are my favourites here at Werribee. Our wild Mongolian horse. We are Lanjut, hewan berikutnya adalah burung unta atau ostrich. Waduh, burung ini benar-benar keren abis. Ukurannya besar dan bisa berlari sangat kencang meskipun tidak bisa terbang. very, very funny situations. Dari kejauhan terlihat hewan jerapah yang sedang duduk bersantai menikmati sinar matahari. Sayang sekali hanya bisa terlihat sangat kecil karena jaraknya yang sangat jauh. Harold and AJ, Yayo, David, and Berikutnya adalah hewan nyala. Jadi nyala ini seperti rusa yang bertanduk. Hewan ini benar-benar terlihat sangat-sangat banyak dan berkelompok. Lion is hot on his heels, thinking, check out the size of this big bestie ever. Despite weighing up to 1,000 kilos and running full speed with a lion hot on his heels, he landed springs over. Yang paling mengagetkan dan gak nyangka banget, ternyata bisa bertemu dengan hewan ini dari jarak yang sedekat ini. Hewan ini adalah badak atau rhinoceros. Keberadaan hewan ini sangatlah langka, jadi benar-benar beruntung banget bisa melihat hewan ini dari jarak yang sangat dekat.
dekat. So it is getting very urgent. And the reason that they're in trouble is because of that hair. So it is made of keratin. It's exactly the same stuff as our fingernails and our hair. There's nothing magical, definitely nothing medicinal. It's a very, very hard problem to combat from here in Australia. Ada juga hewan zebra yang bisa dilihat dari jarak yang sangat dekat. Benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa seru dan menyenangkan. Around the place, the rocks, they were really smooth. So basically, a rhino spent huge amounts of time rubbing. Dan hewan terakhir yang bisa dilihat sebelum tur safari ini berakhir adalah Mongolian horse atau kuda asli dari kawasan Mongolia. Setelah selesai mengikuti safari tour, saatnya untuk kembali menjelajahi hewan yang ada di kawasan zoo. Hewan yang akan dijelajahi kali ini adalah kuda Nil atau hippo. Kuda Nilnya terlihat bersantai menikmati teriknya sinar matahari. Kuda Nil ini juga bisa dilihat dari sisi kandang lainnya, dan dari sisi kandang ini karena dindingnya kaca jadi bisa terlihat lebih jelas. Di setiap sudut zoo terdapat toilet. Toilet ini digunakan untuk laki-laki, perempuan penyandang disabilitas maupun tempat untuk mengganti popok bagi bayi. Selain itu juga terdapat banyak sekali tempat sampah. Ada 3 jenis tempat sampah. Untuk warna hijau adalah untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah yang bisa didaur ulang, dan warna merah adalah sampah yang tidak bisa didaur ulang dan harus dimusnahkan. Hewan terakhir yang dilihat di kebun binatang ini adalah gajah. Kandang gajahnya ini sepertinya baru saja dibangun, sehingga terlihat sangat indah dan rapi. Di setiap sudut di kebun binatang ini terdapat water station atau tempat untuk minum air. Airnya bisa diminum langsung dari keran atau bisa juga digunakan untuk mengisi botol. Yang pastinya air minum ini gratis tanpa dibungut biaya. Setelah puas menjelajahi kebun binatang, saatnya untuk berpetualang lagi ke tempat lain. Kali ini mampir dulu di pantai, yaitu adalah Werribee South Beach yang juga berlokasi di suburb Werribee. Pantai ini gratis, tidak ada tiket masuk dan terbuka untuk umum, bahkan parkir kendaraan pun gratis. Karena ini musim dingin, jadi tidak ada satupun pengunjung yang berani berenang di pantai karena airnya sangat dingin. Jadi para pengunjung hanya berjalan-jalan saja menikmati keindahan pantai sembari menunggu indahnya sunset atau matahari terbenam. Di sepanjang pantai ini juga tersedia jalan setapak yang hanya boleh dilewati oleh pejalan kaki dan pengendara sepeda untuk menikmati keindahan pantai. Di sekitar pantai ini juga tersedia public toilet atau toilet umum yang bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Pastinya toilet umum ini gratis dan tidak dipungut biaya. Di dekat pantai ini tersedia playground atau tempat bermain untuk anak-anak, namanya adalah Price Reserve. Standar di Australia ini memang setiap pantai itu di dekatnya selalu tersedia area playground. Di area playground ini juga terdapat track untuk skate park, jadi para pengunjung bisa bermain skate park di area ini.
Ada juga lapangan basket, jadi pengunjung bisa main basket di sini hanya tinggal membawa bola basket saja dari rumah. Ada juga lapangan voli, yang di sebelahnya juga terdapat lapangan bermain sepak bola yang benar-benar sangat luas. Lanjut di area playground, di sini banyak sekali wahana permainan untuk anak-anak. Selain itu di sini juga terdapat area barbecue, jadi pengunjung bisa melakukan pesta barbecue di sini lengkap dengan tempat duduk dan juga tempat sampahnya. Sekian dulu petualangan bocil hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.